Namanya siapa? Tasya. Nah, Kak, udah pernah bilang sayang ke orang tua, Kak? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, izin Stitch ya. Di dalam video ini seseorang bertanya kepada Fasah ya, Fasah Pratiwi, seorang pelajar kelas 3 MAN Gorontalo ya. Dia adalah salah satu siswi berprestasi dan juga sebagai ketua OSIS ya, yang sempat viral baru-baru ini oleh karena terjadinya perilaku yang tidak punya akhlak, yang tidak punya adab, yang diperlakukan oleh gurunya sendiri. Nauzubillah, mudah-mudahan ini tidak terjadi pada kita ya. Kita lihat di video tadi ada bapak-bapak di sana ya, mbah-mbah ya, lebih kurang umurnya 58 tahun. Katanya dia pacarnya ya. Astagfirullah ya. Sudah punya istri dan punya anak, seorang gurunya sendiri ya di MAN 1 Gorontalo. Sedikit cerita sebelum kita lanjutkan bahwa gurunya ini lebih kurang berusaha untuk menggait hatinya Fasah, muridnya sendiri. Sudah 2 tahun berjalan. Berbagai usaha beliau lakukan agar dapat merangkul Fasah, agar dapat memikat hatinya Fasah. Dan sebagai seorang anak, apalagi dia anak yatim yang memerlukan sosok seorang ayah, perhatian, pertolongan yang mungkin dapat melindungi dia, akan tetapi disalahgunakan kesempatan itu oleh bapak gurunya sendiri. Sedih melihatnya ya. Kalau kita melihat ketika dia ditanya, Kak Fasah, tolong katakan cinta kepada orang tua. Dengan meneteskan air mata, Fasah mengatakan, saya anak yatim. Sedih sekali melihatnya. Dia meneteskan air mata dengan muka merah karena menangis, menahan tangis, menahan sedih ya, ketika ditanya pertanyaan yang di luar dugaan ya, bahwa dia seorang anak yatim tentu merindukan sekali sosok kedua orang tua, apalagi ayahnya ya, di dalam dia masa berjuang menuntut ilmu ya. Namun dia sempat juga mengatakan, saya cinta ayah dan ibu, mudah-mudahan mereka tenang di alam sana. Amin, Allahumma amin. Saudara, sahabat sebangsa dan setanah air, kalau kita lihat berita-berita dari YouTube misalnya, ya, sumber terpercaya, bapak ini seorang pendidik ya, di MAN lagi, Madrasah Alia Negeri. Artinya di sekolah agama yang lebih kurang nomor 2 dari pesantren. Belajar agamanya lumayan banyak gitu. Akhlak itu diutamakan. Nah, tentunya bapak ini mengetahui apa yang dia lakukan terhadap siswanya sendiri, apalagi itu dilarang keras oleh Allah Subhanahu wa taala. Dilarang keras. Dan itu tidak dipedulikan demi hasrat, demi nafsu birahinya. Allah SWT berfirman di dalam surah An-Nur ayat 30 misalnya. Kulil mu'minina yaghuddu wa yahfazu furujahum. Zalika askalahum. Innallaha khubirum bima yasnaun. Wahai orang-orang yang beriman, jagalah kemaluanmu. Bukan main itu, jaga kemaluanmu.
Bukan lagi jaga pandangan, kemaluanmu, kata Allah. Itu lebih suci bagi kalian agar kita selamat. Sesungguhnya Allah SWT maha teliti terhadap apa yang kita lakukan. Perintah Allah SWT ini salah satunya itu harus kita taati. Sebagaimana untuk mendapatkan rahmat Allah SWT itu adalah ketaatan kepada apa yang diperintahkan Allah dan apa yang dicontohkan disabdakan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Atiullaha wa atiur rasulah la'allakum turhamun. Nah, mudah-mudahan ini jadi pembelajaran untuk kita semua. Siapapun kita, gurukah kita, pelajarkan kita, pejabatkan kita. Jangan kita memanfaatkan kesempatan dalam kesempitan. Menggunakan fasilitas yang ada untuk memanfaatkan orang-orang yang lemah di sekitar kita. Sudah sepatutnya Bapak ini sebagai seorang guru di sekolah agama memberikan contoh, ya, teladan yang baik sebagai pendidik anak bangsa. Bukankah Nabi Muhammad SAW juga bersabda agar kita menjaga akhlak, perilaku dan adab terhadap sesama. Nabi bersabda, jagalah untukku 6 perkara, niscaya aku jamin surga bagi kalian. Usduku iza hadastum, wa aupu iza wa'adatum, wa addu iza tumintum, wa yapazu purujahum, wa guddu absorokum, wa kufu aidiyakum. Apa kata Nabi? Jujurlah ketika kalian berbicara. Apakah Bapak ini jujur terhadap dirinya sendiri, jujur terhadap siswi yang prestasi ini, yang semestinya dikasih petunjuk, dibimbing, dikasih motivasi, diayomi, dilindungi, tetapi dimanfaatkan untuk kebutuhan seksualnya. Kalau dari videonya sudah melakukan adegan-adegan yang tidak senonoh, ya, sudah heboh, sudah sampai direkam anak pelajar lain untuk melaporkan kepada istri dan anaknya gitu, karena mereka tidak percaya gitu kan, sampai ancaman dipecat ini, ya, sudah dipenjara gitu, sudah dikeluarkan dari sekolah, sudah tidak diberi tugas lagi, nauzubillah gitu kan, berarti tidak jujur. Tepatilah janji apabila kalian berjanji, kata Nabi. Amanalah kalian bila mana diberi amanah. Dia tidak amanah, tidak tepat janji, tidak jujur. Wayapazu purujahum. Jaga kemaluan kalian, kata Nabi. Jaga pandangan, waguddu absorokum, dan jagalah anggota tubuh kalian, terutama tangan, kaki, dan lain sebagainya, untuk tidak menyakiti orang lain, untuk tidak mempermalukan orang lain, untuk tidak merugikan orang lain, untuk tidak merusak akhlak antar sesama. Nah, ini sudah diingkari sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka itulah diantaranya kenapa dulu ketika Nabi Muhammad SAW Isra Mi'raj diperlihatkan ada orang yang digunting lidah dan bibirnya dari gunting neraka. Wahai Jibril, siapa? Itulah umatmu yang mengatakan apa yang tidak mereka lakukan. Ya ayyuhallazina amanu lima taquluna ma la taf'alun, kaboro maktan indallahi ma la taf'alun. Sungguh buruk kemurkaan di sisi Allah kalian mengatakan apa yang tidak kalian lakukan. Mudah-mudahan menjadi motivasi bagi kita agar tidak terjadi pada diri kita, keluarga dan anak-anak kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam waras.